Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sungguh bersyukur atas hari yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Dan mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Roh Kudus, biarlah lewat firman Tuhan yang kami akan bersama-sama renungkan, biarlah kami dapat juga merefleksikannya ya Tuhan. Sehingga rindu lewat kebenaran-Mu yang sama-sama kami dapatkan di hari ini ya Tuhan. Biarlah itu yang juga boleh semakin membentuk kami sebagai murid-murid-Mu untuk hidup di dalam menyenangkan dan memuliakan Engkau. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terdapat dari Yehezkiel 33. Mari bersama-sama kita membaca akan keseluruhan daripada pasal ini. Tetapi di dalam bagian ini saya akan membacakan ayat 1 sampai yang ke-6, lalu ayatnya yang ke-33. Tugas Yehezkiel sebagai penjaga, ayat 1 sampai yang ke-6. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa, dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya, dan penjaga ini melihat pedang itu datang ke atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya, kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya, penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala dan bangsanya itu tidak mendapatkan peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seseorang dari antara mereka dihabiskan, orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya dari penjaga itu. Ayat yang ke-33, kalau hal itu datang dan sungguh akan datang, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di antara mereka. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, paling sulit kalau orang itu sudah asik sendiri, ataupun ia bersikap bebal sehingga mencari cara untuk tidak mau mendengarkan. Suatu kali di dalam satu retreat yang saya ikuti, ada beberapa kelompok anak remaja yang tidak mau mendengarkan akan pembinanya yang sedang memimpin briefing atau hendak mengumumkan sesuatu. Karena tidak didengarkan, bahkan berulang kali menyampaikan pengumuman, dan dengan wajah yang memerah, pada akhirnya pembina tersebut menghampiri satu persatu kelompok yang tidak mau mendengarkan dan berkata, "Kalau lagi briefing, tolong didengarin. Jangan sampai nggak ngerti, jangan sampai salah lagi." Tindakan yang tidak mau mendengarkan tidak hanya terjadi kepada beberapa kelompok remaja seperti yang saya ceritakan tadi, tetapi juga dapat terjadi kepada setiap kita. Apalagi kalau kita sudah asik sendiri ataupun bersikap bebal terhadap kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak mau mendengarkan. Umat Allah di dalam konteks Nabi Yehezkiel pun demikian. Berulang kali Nabi Yehezkiel menyampaikan akan firman Tuhan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Kitab Nabi Yehezkiel dituliskan kepada mereka yang ada di dalam masa pembuangan ataupun kepada setiap jemaat yang masih tersisa di Yerusalem. Sebagai nabi, sebagai penjaga, sudah menjadi tugasnya untuk menyampaikan akan firman Tuhan. Dan di dalam bagian pasal 33 ini, dia pun menyampaikan kepada umat, justru kalau ia tidak menyampaikan firman Tuhan, dan umat melakukan kesalahan, maka kesalahan itu harus ditanggungnya. Karena dia tidak menyampaikan firman Tuhan.
Tetapi kalau dia sudah menyampaikan firman Tuhan dan jemaat tidak mau mendengarkan, maka itulah konsekuensi hukuman yang mereka harus tanggung. Hal ini ia lakukan setidaknya untuk menyampaikan kerinduan Tuhan bahwa Tuhan menghendaki agar umatnya itu hidup di dalam kebenaran. Agar mereka dapat bertobat di dalam kehidupan mereka yang telah murtad, yang telah mengkhianati akan Tuhan. Dan disinilah Nabi Yeskiel sebagai penjaga menyampaikan akan berita, akan kebenaran firman Tuhan kepada setiap mereka. Setelah sekian panjang menyampaikan firman Tuhan dari pasal 1 sampai 32, dan di pasal 33 inilah memulai akan bagaimana Nabi Yeskiel yang menyampaikan kalau umat mau mendengarkan akan firman Tuhan, maka janji pengharapan yang daripada Tuhan akan diberikan kepada setiap mereka. Memang saat kita menyelidiki akan keseluruhan daripada pasal 33 ini, ada umat yang tidak mau mendengarkan akan firman Tuhan, di mana mereka yang tersisa di Yerusalem yang menyatakan bahwa mereka adalah umat pilihan Allah dan sudah tentu tanah Yerusalem akan menjadi milik mereka. Mereka menyampaikan akan hal ini dengan tidak menyadari bahwa mereka sudah murtad di hadapan Tuhan. Dan di dalam pasal 33 ini ada diceritakan tentang kejatuhan Yerusalem, di mana disinilah yang menegaskan kepada Nabi Yeskiel bahwa apa yang sudah dia sampaikan kepada umat adalah benar adanya. Memang lelah untuk menjadi seperti Nabi Yeskiel yang sebagai penjaga, yang mewartakan akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi tanda bahwa ia tidak bisu lagi di dalam bagian ini adalah menegaskan bahwa Tuhan menyertai hambanya. Tuhan memimpin akan hambanya yang melakukan akan firman Tuhan, yang mendengarkan akan firman Tuhan, dan bahkan melakukan akan tugasnya. Maka jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dalam bagian ini, apa yang dapat kita refleksikan? Tuhan telah mengutus Nabi sebagai penjaga, yaitu Nabi Yeskiel, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya. Agar apa? Agar umatnya itu dapat hidup di dalam kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan mengoreksi akan hidup mereka yang telah jauh, yang telah murtad dari hadapan Tuhan, untuk mereka dapat bertobat daripada kehidupan mereka. Dan tentunya hal ini harus didasari dengan apa? Sikap jemaat yang mau mendengarkan akan firman Tuhan. Sikap mereka yang mau untuk dikoreksi oleh firman Tuhan. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, disinilah yang menunjukkan bahwa Tuhan terlebih suka mengampuni umatnya. Tuhan memberikan kesempatan kepada umatnya untuk mereka dikoreksi, dibentuk oleh firman Tuhan. Adakah setiap kita juga jangan seperti umat yang disampaikan di dalam pasal 33 ini yang tidak mau mendengarkan, yang hanya mendengarkan firman Tuhan begitu saja. Tetapi adakah kita bersikap rendah hati, bersikap mau mendengarkan firman Tuhan dan membiarkan firman Tuhan itu mengoreksi akan hidup kita untuk semakin bertobat, hidup di jalan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini yang juga boleh menolong setiap kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang diberitakan kepada setiap kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya hidup dengar-dengaran kepada apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Dan rindu di dalam tuntunan-Mu ya Allah Roh Kudus, biarlah hidup kami boleh sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran-Mu. Kalau kami telah jauh, tolonglah kami ya Tuhan untuk kembali kepadamu, untuk dapat bertobat, sehingga rindu ya Tuhan, sebagaimana janji penghiburan-Mu kepada umat yang mau mendengarkan firman-Mu. Itulah juga yang dapat terjadi kepada setiap kami, di mana kami melihat akan janji penyertaan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Sungguh kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.